kan dengan pengaturan simulasi. Jadi kita tinggal double klik di setup. Nah, di sini kita tidak perlu mengubah apa-apa. Ini untuk jumlah prosesor paralelnya sudah 4, menyesuaikan tadi dengan mesh ya. Kita tinggal klik tombol start. Ya, pada saat kita mengawali proses setup ini muncul error ini, kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu karena nanti akan kita tangani dengan men-setting sliding mesh interface ya. Ini kita okekan aja ya. Kemudian muncul seperti ini di workbench sini juga kita okekan ya. Kita balik ke Fluent. Kita perlu tampilkan meshnya supaya mudah. Kita klik mesh ini, kita klik edge di sini, kemudian display, kemudian close. Nah, kita bisa lihat di sini di sini kelihatan bahwa ini bagian inletnya di sini, kemudian di sini outletnya ditunjukkan dengan panah ya. Nah, pertama di bagian general pastikan bahwa kita memilih yang time solutionnya ini kita pilih transient ya. Kemudian ini karena aliran dalam saluran terbuka, gravitasi berpengaruh, kita centang gravity, arahnya adalah ke Y tapi negatif ya. Jadi kita ketikkan minus 9,81 ya Y-nya. Kemudian kita perlu mengubah unit untuk kecepatan sudut ya. Defaultnya adalah radian per second, kita ubah jadi RPM supaya nanti untuk mendefinisikan kecepatan itu menjadi lebih mudah ya. Ini kita klik close ya. Nah, sekarang karena persoalan ini ada persoalan dua fase, maka kita harus mengatur di materialnya dulu. Materialnya kita double klik di situ, muncul dialog box seperti ini. Kita klik create and edit di bawah, kemudian kita klik Fluent Database, kita pilih ke bawahnya, ada paling bawah ya, paling bawah nomor 3 itu ada water liquid. Anda klik, kemudian klik copy, klik close ya, klik close. Nah, sekarang di sini sudah muncul water liquid ya. Nah, sekarang baru kita expand model ini, klik tanda positif yang di model, kita ubah pilihan di multiface-nya nih. Kita double klik di situ, double klik. Nah, sekarang kita gunakan penanganan multifasenya dengan menggunakan metode volume of fluid ya, VOF ya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih implicit, kemudian kita klik apply ya. Implicit itu artinya nanti solusi persamaan untuk prompt tracking itu, volume of fluid itu nanti diselesaikan bersama-sama dengan persamaan untuk kecepatan dan tekanan ya. Di sini kita apply, maka nanti akan muncul fasenya di sini akan aktif, phases ini. Kita klik phase-nya. Ini perlu kita edit ya. Primary phase-nya itu harus air ya, water. Jadi ini kita buat water. Phase materialnya juga diubah ke water. Nah, yang secondary-nya ini yang udara ya. Ini kita ubah air. Di sini juga kita ubah jadi air ya. Air. Kemudian kita klik apply. Maka nanti di sini sudah berubah ya, water dengan secondary-nya itu air. Kita klik close di sini. Nah, sekarang model sudah selesai, kita setting, material sudah selesai. Kita perlu men-setting untuk cell zone-nya
ini fluida semua, kita ekspansi. Di situ ada road track dengan start track ya. Yang road tracknya ini nanti kita setting, kita double klik ya, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kita centang di mesh motion ya, mesh motion, karena nanti kita akan di bagian kincirnya itu nanti akan kita gerakan, meshnya juga akan bergerak di situ. Ini kita pilih mesh motion. Ini saya ubah settingnya supaya mudah ya, kita lihat. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah arah dari sumbu putarnya, axis direction ya. Anda lihat di sini, kita lihat bahwa sumbu putarnya nanti berputar terhadap sumbu Z, tetapi arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Ini berputar, kalau Z positif itu kan berlawanan dengan arah jarum jam ya. Sementara nanti kincirnya itu berputarnya ke sini ya, berputar berlawanan arah jarum jam, dan itu arahnya negatif ke negatif sumbu Z, sehingga di sini kita buat Z-nya itu negatif ya. Jadi kalau Z yang nilainya 1 berarti ke arah sumbu Z ya. Kalau X-nya 1 berarti perputarnya itu berputar terhadap sumbu X ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kecepatannya untuk sementara kita setting sembarang aja dulu, kita setting 10 rpm di sini. Nanti hanya untuk keperluan kita melihat pergerakan meshnya sudah benar atau belum ya. Ini kita apply, kemudian kita close ya. Kita close. Nah, untuk yang start track ini kita double klik. Di sini karena start tracknya itu diam, kita tidak mencentang yang bagian sini, tetapi pastikan bahwa rotation axis directionnya itu sama dengan tadi yang road track. Jadi ini dibuat -1 ya. Apply, kemudian close ya. Nah, ini setting ini sudah selesai. Yang perlu kita setting berikutnya adalah boundary conditionnya nih ya, boundary conditionnya. Pertama bagian inlet ya, inlet tadi mass flow inlet, itu kita double klik. Kita lihat di sini X komponen untuk flow directionnya itu pastikan karena arah X positif ke sana ya, sementara alirannya itu justru ke berlawanan. Berarti ini kita harus ubah jadi -1 di situ ya, jadi mengarah ke sana. Oke, kita apply, kemudian close ya. Nah, sekarang kita setting debit aliran air ya. Airnya kita setting karena di eksperimen itu kita lakukan di 14 liter per detik ya, itu sama dengan 14 kilo per detik. Tetapi di simulasi kita hanya meninjau separuhnya, berarti kita masukkan separuh dari 14,7 ya di sini. Kita klik apply, kemudian close ya. Untuk yang udara itu kita biarkan 0 ya. Ini biarkan 0 seperti ini, nggak perlu diubah ya. Setting inlet sudah selesai. Sekarang setting outlet ya. Setting outlet itu kita hanya perlu mengubah di outlet itu. Kalau kita double klik di pilihan ini tidak perlu mengubah apa-apa ya. Kita close saja. Yang perlu kita ubah itu di bagian udaranya ya. Di bagian udara, bagian air ini tidak perlu diubah. Bagian udara itu kita perlu men-setting bahwa nanti yang backflow volume fraction, artinya nanti misalnya di bagian keluar ini itu memungkinkan nanti karena tekanan rendah di sini terjadi aliran balik ya. Nah, yang boleh balik itu hanya udara ya, air nggak mungkin balik masuk ke simulasi, sehingga kita harus setting bahwa yang masuk itu nanti semua udara. Jadi fraksi udaranya kita buat 1 ya. 1. Kalau 0 berarti nggak ada udara yang masuk di sini, berarti nanti air yang masuk ya. Jadi ini kita klik apply,
Nah, kita klik close di sini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian di bagian wall itu di sini muncul dua, yang satu channel, satu runner ya. Yang channel ini kita tidak perlu mengubah apa-apa karena statis. Yang perlu diubah hanya di bagian runner ya. Runner kita double klik. Runner ini kan ada di dalam rotating region, berarti dia merupakan dinding yang bergerak ya, moving wall. Jadi kita klik di sini. Tetapi perlu diperhatikan gerakannya itu nanti relatif ya, relatif terhadap rotating region ya, karena dia bergerak bersama rotating region, berarti kecepatan relatifnya terhadap rotating region itu adalah 0. Berarti di sini nggak perlu diubah ya. Yang perlu diubah hanya di sini dia gerakannya bukan translasional tapi rotational di sini. Dengan ininya rotation axisnya tadi minus 1 ya, Z minus 1. Kita ubah itu semua, kita apply, kemudian close ya. Close, ini sudah selesai. Nah, terakhir yang perlu kita setting adalah mesh interface. Nah, untuk men-setting mesh interface itu tadi karena interface-nya dibuat di internal ini harus kita ubah dulu ke wall ya. Jadi 4 ini, yang 4 buah ini sebenarnya adalah interface ya. Nah, ini kita mengubahnya, kita klik kanan di sini, pilih type, pilih wall ya. Pilih wall. Nah, akan muncul dialog box seperti ini. Ini interface untuk silinder yang lihat di adjacent cell-nya ini rod track, berarti nanti kita pilih yang rod ya, bukan yang start ya. Ini kita yang di belakangnya kita delete ya. Sebenarnya namanya bisa apa saja ya, tapi di sini karena sudah ada kita tinggal memodifikasinya sesuai dengan. Jadi inter rod di sini rod track juga ya. Kita apply ya. Kemudian close ya. Nah, sekarang yang ini juga kita akan ubah type wall. Ya, di sini yang adjacent cell zone-nya itu, yang cell zone yang berdekatan adalah start track ya, berarti yang nama yang kita gunakan adalah interstat cell ya. Jadi ini kita delete bagian sininya dengan belakangnya delete, apply, kemudian close ya. Nah, yang ini juga kita ubah, klik kanan, type wall. Nah, ini lihat bahwa ini yang rod track, berarti yang kita pakai ada interrod disk, bukan yang start disknya ini. Ini kita belakangnya kita delete ya. Apply, kemudian close ya. Nah, terakhir ini kita klik kanan, type wall ya. Nah, ini juga kita lihat ini adjacentnya start track, berarti dia interstat ya, yang ada startnya ini, yang rodnya ini kita delete namanya, ini juga di delete ya. Jadi seperti ini, apply, close ya. Nah, setelah tadi kita ubah ke wall, kalau kita expand yang wall ini ada 4 dinding baru ya. Tadi kan ada channel dengan runner aja. Nah, muncul 4 baru ini kita ubah lagi ke interface ya. Jadi kita pilih di sini, klik, kemudian tekan tombol shift, tahan, klik di bawahnya ini. Nah, ini semua terpilih. Kita klik kanan di sini, kemudian type, kita pilih interface di sini. Nah, maka di sini muncul interface ya, muncul interface. Nah, ini kita klik lagi atasnya, klik yang bawahnya, tekan tombol shift ya, kemudian klik kanan. Di bagian mesh interface ini kita pilih auto create di sini.
Nah, kalau sudah begitu di mesh interface-nya sekarang muncul tanda plus ya untuk expand. Kita klik di sini. Nah, ini sudah muncul interface yang kita buat tadi ya. Jadi ini ada dua interface yang ter generate ya. Berarti proses untuk men-setting mesh interface sudah selesai ya. Cuma kadang-kadang kita harus mengecek apakah setting itu sudah benar dengan melihat gerakan meshnya. Kita bisa menggunakan fasilitas preview motion ya. Nah, untuk itu ini supaya mudah, ini saya perbesar ya tadi. Saya perbesar supaya nampak nanti pergeseran mesh itu ya. Jadi nanti kita lihat pergeseran mesh di bagian interface ini benar atau tidak ya. Caranya kita double klik di mesh interface ini. Ada preview mesh motion di sini. Ini saya tutup ya. Kita klik preview mesh motion. Tadi kita time step-nya supaya tidak terlalu besar, ini kita ubah jadi 0,1 ya. Number of step-nya kita buat satu aja, kita gerakan sedikit aja. Perhatikan kalau dia bergerak dengan benar, nanti bagian yang sini itu bergeser ke sana, tapi yang sebelah kirinya yang orange ini posisinya harus tetap ya. Kalau ini ikut bergerak juga berarti ada yang keliru dengan setting kita ya. Sekarang kita coba klik preview. Nah, kita perhatikan di sini titik-titik ini sudah bergeser ya, sudah bergeser. Jadi tadi kan ini kan titiknya persis sama di sini ya, gabung-gabung itu ya, bergeser. Ya, berarti ini kita sudah pastikan pergeserannya sudah benar. Ya. Kalau Anda klik satu lagi, nah ini pergeserannya makin besar ya. Untuk mengembalikan ke posisi semula, kita klik di cell zone ini, fluid, di road track ini, kita double klik. Kecepatannya kita buat negatif ya. Kita buat negatif. Ini apply. Close. Kemudian kita terapkan time step-nya 2 kali karena tadi kita 2 kali ya. Supaya nanti dia balik ke kondisi semula. Ini preview. Lihat ini sudah bergeser. Nah, geser terakhir ini persis ini sudah sambung kembali ya. Ini kita klik close ya. Close. Baik, jadi setting boundary condition sudah selesai. Kita bisa lanjut ke setting solusinya ya. Kita mulai dengan metode ya, method di sini kita double klik. Di sini yang paling penting di bagian skema ini ada beberapa pilihan ya. Simple itu metode yang cepat, tetapi karena dia semi implisik stabilitasnya tidak terlalu baik ya. Kita gunakan yang stabilitas yang paling baik, couple, walaupun sedikit lebih berat tetapi menjamin stabilitas perhitungannya itu lebih baik ya. Kemudian tadi antara volume fraction itu kita couple ya. Jadi kita pilih itu. Yang lain tidak perlu kita ubah. Di bagian kontrol nggak perlu kita setting ya, kecuali nanti kalau stabilitasnya tidak bagus ya, mau diubah di kontrol silakan ya. Nah, di bagian report kita akan setting supaya kita bisa melihat torsi ya. Jadi kita klik kanan di situ, kemudian new, sorot di new, kemudian pilih force report, pilih moment, klik moment ya. Nah, di sini kita beri nama supaya mudah diingat, torque ya. Kemudian per zone-nya kita aktifkan, momennya kita centang. Nah, tempat kita menghitung momennya itu di runner ya, kita klik runner. Dan ingat sumbu ininya, sumbu putarnya itu adalah Z-1 ya, Z-1. Nah, ini kalau udah selesai kita klik OK. Untuk report sudah benar. Kemudian yang perlu kita lakukan berikutnya adalah
inisialisasi. Jadi untuk inisiasi kita klik initialization ini, double klik di sini. Nah, di sini kita yang perlu kita rubah itu hanya di air volume fraction ya. Kalau air volume fractionnya 0 berarti di seluruh domain itu diisi dengan air. Padahal kita maunya justru seluruh domain itu kecuali di bagian inletnya kita isi dengan udara ya. Jadi air volume fractionnya itu harus diisi 1 ya. 1, kemudian kita klik initialize ya. Nah, setelah kita klik initialize itu selesai, baru kita coba tampilkan grafiknya. Kita double klik di contour. Di sini kita beri nama water flow ya, water flow. Nah, variabelnya contour of-nya ini kita pilih fase ya, phases di sini. Nah, ini sudah volume fraction itu udah oke, water. Nah, yang perlu kita tentukan tempat menampilkannya. Kita tampilkan nanti di bagian simetri ya, permukaan simetri. Kita klik ini dengan ini ya, kita klik ya, jadi dia berada itu. Nah, kemudian kita klik save and display ya. Nah, sekarang ditampilkan, cuma ini kita atur supaya posisinya mudah dilihat ya. Jadi mungkin kalau besarnya nah, saya atur posisinya seperti ini. Oke. Nah, posisinya setelah benar seperti ini, kita di sini display state-nya kita gunakan ini use active. Jadi nanti yang sudah kita setting ini akan dipakai. Klik use active, kemudian save and display, kemudian kita klik close ya. Nah, ini sudah setting untuk tampilan di sini sudah oke. Kita balik lagi ke solution di bagian calculation activity ini. Kita expand di sini. Kita atur auto save-nya. Jadi nanti data-data itu mau disimpan setiap berapa detik itu nanti kita atur. Jadi kita pilih di sini bukan time step tetapi flow time ya. Nah, supaya tidak terlalu banyak saya setting karena satu file itu besar, kapasitasnya bisa sampai 200 mega ya. Jadi kalau makin banyak nanti makin banyak space yang terpakai ya. Di sini saya setting 0,1 ya, 0,1 detik ya ini. Oke. Jadi setiap 0,1 detik datanya akan disimpan ya. Nah, untuk animasi itu nanti yang ditampilkan di layar ini itu kita setting lagi solution animation. Di sini saya kasih nama animation, kita ambil dari water flow tadi ya, water flow itu yang kita animasikan. Kemudian kita pilih water flow di sini. Nah, ini recordnya supaya ini kita gunakan flow time aja, record flow time-nya. Nah, ini karena filenya agak kecil boleh agak rapat ya. Jadi saya setting di sini 0,01 ya supaya flow time-nya direcord setiap 0,01 bukan. Kemudian tipenya kita gunakan PNG supaya mudah diedit ya, gunakan PNG. Storage directory-nya sudah oke. Ini pastikan water flow-nya dipilih ya. Jadi warnanya harus oranye. Kalau enggak, Anda diklik di sini supaya dia terpilih ya. Baik, ini kita klik OK. Nah, sekarang di solusinya muncul seperti ini.
Nah, berikutnya kita apa namanya, atur di run calculation ini ya. Nah, ini kita akan atur time step-nya. Ini kita setting 0,02 ya, 0,02. Kemudian kita coba jalankan selama 1 menit dulu ya, 1 menit dulu. Ini kita 500 ya. Oke, untuk uji coba kecepatan putarnya kita set ke 0 dulu ya, supaya kita pastikan bahwa dengan kondisi yang paling sederhana simulasi berjalan dengan baik ya. Ini kita ubah, tadi ini kita ubah jadi 0 aja dulu. Nanti kita akan mencoba men-setting kecepatan ini sehingga dia bisa berubah sesuai dengan waktu ya. Ini kita setting 0 dulu, apply, close. Nah, kemudian pastikan di maksimum iteration ini supaya tidak terlalu berat. Ini kita jadikan 1, 500, 200 ini. Oke, semua sudah selesai. Klik tombol calculate. Oke, yang ini kita tinggal klik oke.